Soal Gibran itu kita lihatnya begini. Partai politik menciptakan satu sistem yang memungkinkan karir dalam politik itu tidak terlalu menjadi persoalan. Saya sering mengatakan kepada orang-orang bahwa negara kita ini party ID-nya itu tidak kuat. Termasuk negara yang orang mengasosiasikan diri dengan partai politik itu tidak kuat. Sehingga yang terjadi adalah orang dicalonkan menjadi pemimpin itu bukan karena dia berkarir di dalam partai politik, tetapi lebih karena alasan-alasan lain, popularitas, uang, dan sebagainya. Sementara kita-kita, termasuk orang seperti saya, itu seperti tidak punya masa depan dalam politik seperti ini. Karena karir tidak dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuatan threshold oleh partai-partai besar yang dengan demikian menghendaki agar politik itu diatur dari belakang layar partai politik. Dan itulah yang menyebabkan mereka yakin betul bahwa mereka akan mengatur siapa yang akan dicalonkan sejak awal. Sehingga sekali lagi orang-orang seperti kita ini yang baru mendirikan partai politik dan berdarah-darah dalam politik sampai kita bertengkar dan sebagainya karena idealisme dalam politik tetap tidak dapat tempat. Dan sekali lagi yang dapat tempat adalah alasan-alasan lainnya, termasuk di dalamnya popularitas. Untunglah Pak Prabowo termasuk yang tidak setuju dengan threshold. Sekarang apa yang terjadi dengan Gibran? Gibran adalah orang yang diuntungkan oleh situasi. Dan ada banyak orang yang ingin diuntungkan oleh situasi bukan karena karir. Di PDIP ada pertanyaan, kenapa bukan orang seperti Mbak Puan yang dicalonkan? Kenapa orang yang karena popularitas tinggi yang dicalonkan? Apa hak survei untuk menentukan calon presiden dari sebuah partai politik? Sama juga, dan dalam hal ini hanya Pak Prabowo yang konsisten bahwa dari awal dia mendirikan partai politik, dan kemudian dia dicalonkan, dan dia sampai sekarang menjadi calon presiden, konsisten melalui proses karir dalam partai politik, yang lain tidak. Anies Baswedan nggak ada partainya, karena surveinya tinggi aja dia dicalonkan. Jadi stop berbicara tentang kenapa Gibran, ya karena dia diuntungkan oleh situasi sekarang. Salah sendiri mendesain sistem yang tidak menyebabkan orang-orang seperti saya yang menjadi calon, tapi orang lain yang diuntungkan oleh keadaan, salah sendiri. Sehingga dia diuntungkan, nggak usah disesali. Nanti ngomong dinasti dari mana? Nah, ada dalam demokrasi tidak ada dinasti. Dalam demokrasi orang dipilih oleh rakyat. Kalau orang mencalonkan diri anak siapapun dia, kalau rakyat tidak memilihnya, nggak akan terpilih. Pernah ada anaknya wapres di masa-masa yang lalu dan juga kemarin, tidak terpilih oleh rakyat, tidak jadi dia. Partai politik kan hanya bertugas untuk mencalonkan, tapi tidak punya hak untuk memilih. Nah inilah yang terjadi, jadi sekali lagi sistem politik mesti kita perbaiki ke depan. Kalau tidak, kita terus-menerus kayak gini nih sekarang menyesal. Terutama partai-partai besar yang tadinya pikirannya dia akan menentukan dan memutuskan siapa yang akan menjadi calon. Dan ternyata bukan itu yang terjadi, pasar yang mengendalikan keadaan. Kita harus memperbaiki keadaan. Tapi jangan kesalahan ini kemudian ditumpahkan kepada orang yang bernama Gibran yang dia juga tidak tahu apa-apa. Kenapa situasi ini terjadi? Begitu cara melihatnya.